kalau Tuhan itu kan menghembuskan nafas di dalam kita kan berarti ada nafas Tuhan. Makanya baca baik-baik dulu Bang, dia terkena nafas atau tidak? Karena ada bedanya tulisan nafas di situ Bang. Coba baca dulu Bang. Karena nafas Tuhan kita bisa bernafas juga. Ayub 27 nomor 3, baca aja dulu Bang. Baca dulu Bang. Jadi kalau setan ada di manusia mana Bang, bisa saya itu tanya, Bapak? baca dulu Bang. Baca dulu Bang. Iya, udah Di tahu mana di itu situ kan. dikatakan nafas Bang? Sekarang baca dulu lah. Baca dulu lah. Tuhan itu kan nafas. Bang Faruk, saya tidak kenal sama Anda. Oke, saya memahami Anda kenapa seperti itu. Saya paham, oke? Saya paham kenapa Anda seperti itu. Iya, kenapa? Iya, karena Anda cari kerja sampingan, ya cari koin. Tiga komis. Iya, karena dia tidak tahu. Ngaku Protestan. Saya nggak tahu Bapak kami kok nggak tahu. Apa yang tidak tahu? Bapak kami kok nggak tahu. Oke, sekali lagi ya. Kamu fitnah. Bapak kami di surga, Kau itu udah namamu. sekali lagi. Datanglah Nggak ada kerajaan ulangan ketiga dan kali. laki-laki pun bisa di Kami surga. kau udah buka Berikanlah kami kesempatan. makan kami Dua surga, kali dan kau udah ampunlah buka kami kesalahan kesempatan. kami, seperti kami Yang juga telah ketiga mengampuni bisa oleh aja pesawat boleh kepada kami. Google. Dan Yang jangan Bapak ketiga bawakan bisa dalam aja boleh percobaan, Google. tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena boleh banyak kerajaan, kuasa dan satu selama-lamanya. Amin. Yang Kita tidak ketiga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah SWT. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora, Bunda Hesti, Bang Faruk, dan apolog Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. mesra. Ini curahkan hatiku paling dalam. Kali ini aku serius, sedih kali ini mesra. Duit dulu mesra. Kenapa aku seperti yang cari koin mesra? Dengar mesra. Sedih ini mesra. Jadi mesra, aku cari koin seperti ini. Ini demi temanku si gondrong yang gak bercelana itu mesra. Kalau menceritakan soal koin, ketika di hatiku nengok dia mesra. Cair doang Bilang terima kasih dong. Bilang terima kasih dong. Aku udah nangis ini mesra. Terima kasih dulu. Bilang terima kasih dulu. Tidak kau Bang
Taufik diberkati. Terima kasih dulu. Terima kasih dulu. Temanku si gondrong yang gak bercelana ini suatu hari datang menemui aku. Dia minta tolong ke aku supaya aku belikan bajunya. Iya, harus tahu cara berterima kasih dong. Berterima kasih. Dikasih berkat tuh. Dia juga meminta kepadaku mesra. Dikasih berkat harus tahu dong cara berterima kasih. Supaya ku berikan dia ongkos pulang ke rumah bapaknya, duduk di sebelah kanan bapaknya. Ku berikan dia biaya untuk menghapus tato di pahanya yang bertuliskan RT di atas segala RT. Dia bayar uang jula-julanya sama mama-mama tiap hari dia didatangi 17 tahun nunggak jula-julanya mesra. Ya udah, gantian dong. Jadi apa usahakan ini untuk si gondrong yang gak bercelana? Gantian dong. Gantian. Sedih. Aku tidak tertawa, ini saya menangis ini Miss. Ya, jual kesedihan gitu ya. Jual kesedihan. Saya ini Bang Haruk, saya tidak akan marah sama Anda. Bang Haruk, saya tidak akan marah sama Anda. Oke, saya memahami Anda kenapa seperti itu, saya paham. Oke, saya paham kenapa Anda seperti itu. Iya, kenapa? Iya, karena Anda cari kerja sampingan, ya cari koin. Tiga komis. Iya. Aku udah cerita sama kau. Sudah ku bilang sama kau penderitaan si gondrong masih sanggup kau berkata begitu tentang diriku mesra. Kerja yang bener aja bang. Kerja yang bener aja. Menipis air mataku mesra. Di mana hatimu mesra? Kau bilang kau ajaran kasih. Dengar dulu, kau bilang kau ajaran kasih. Jual kesedihan jijik lihatnya. Jijik. Sedikit pun hatimu tidak sedih melihat ada sosok laki-laki si gondrong gak bercelana. Gak ada hatimu untuk memberikan dia celana. Iya bang Faruk. Mana ajaran kasihmu? Setidaknya kau bantu aku supaya aku bisa memberikan dia celana. Nanya boleh dong? Boleh nggak nanya? Boleh nggak nanya? Apa itu Dinda? Iya, dulu abang di Kristen itu tahu nggak apa yang namanya buah-buah roh di dalam Kristen? Tahu nggak? Dia jawab. Saya jawab. Iya, coba. Saya jawab. Demikian Iya. saya jawab. Nah, itulah salah satu alasan kenapa aku tinggalkan iman Kristen mesra. Gak ada buah, gak ada roh itu berbuah mesra. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihlah kepintaran. Bang Faruk, Diajarkan aku bahwasanya roh itu berbuah. kenapa abang keluar dari Kristen, Bang? Itulah karena kenapa abang keluar dari Kristen. Tapi aku keliling-keliling di Terus Indonesia, saja aku- di dunia ini. Gak pernah aku tengok pohon roh. Gak pernah aku tengok pohon roh karena tidak pernah ada pohon roh. Tapi pernah roh itu berbuah. Bang, itu aja abang tidak tahu loh. Parah itu. Anak TK kalau ditanya itu Kenapa? tahu loh. Iya. Parah banget. Menurutmu Anak Yesus TK tahu ditanya nggak? itu tahu. Menurutmu Yesus tahu nggak roh itu berbuah? Itulah kamu kan bang. Ditanya kamu malah Yesus tahu framing. nggak? Yesus itu tahu nggak? Jatuhnya kamu itu Menurutmu aja. Yesus tahu? Taunya kamu itu Mesra. Kan aku udah bilang tadi sama kamu Mesra. Aku keluar dari Kristen karena Yesus yang suruh aku keluar. Maka ketika kamu mengumumkakan pendapat, Satu buah pendapat pohon. itu harus berdasarkan Yesus. Menurutmu Yesus tahu nggak kalau pohon itu berbuah? Cenderung diberkati. Tumbuh di tanah bang, bukan. Bukan pohon yang tumbuh di tanah, bukan. Bukan, ya ampun Jadi- Tuhan Yesus. Kualitasnya begini banget sih. Pohon apa? Begini banget bang. Pengen ketawa. Pengen ketawa deh. Iya. Kok begini tahu banget? aja. Iya, ini aku dari tadi ada ketawa lucu gitu. Boboro satu aja nggak tahu. Coba apa? Coba jawab.
Apa buah-buah roh? Oke. Kapan Yesus pernah menceritakan kalau Bang, gak usah dulu lari kemana-mana, Bang. Gak usah dulu lari kemana-mana. nggak mau menanggapi sesuatu di dalam Bible? Itulah abang, kaunya hanya menghujat. Kaunya hanya komot ayat Alkitab. Kaunya hanya framing Bentar, yang dibawa. ku telepon ini Namboruku tukang buah ini. Halo Namboro, di mana Namboro? Lagi jualan Namboro di pajak. Bisa kau pesan sekilo buah roh Namboro? Buah Namboro. Kualitasnya kok begini banget sih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kenapa? Roh itu berbuah Namboro. Aku mau beli sama Namboro kan jual buah-buahan. Buah-buah roh aja tidak. Buah roh Itu salah keluar dari Kristen. enggak Namboro. Aku bukan lagi terberak-berak Namboro. Tapi semesta yang terberak-berak di sini Namboro. Udah itu bang. Buah-buah roh aja kamu nggak Dimarahin tahu. sama Namboro gara-gara bisa. Salah satunya aja bang nggak tahu. Biar aku kasih tahu ya bang. Salah satunya ya. Ya bang. Biar abang diskusinya itu bagus. Biar abang diskusinya itu bagus ya. Nggak ada menghujat. Oke. Salah satunya itu bang pengendalian diri bang. Apa itu pengendalian diri bang? Apa? Coba. Apa bang? Coba dulu dong. Jawab. Nah, dikasih tahu keburuan tuh. Kayak gitu tuh. Nggak tahu kamu kan bang. Kamu itu bisanya cuma comot ayat Alkitab. Terus ya begitulah kamu. Begini banget kamu cari koin. Kasian bang. Ini kan keluarga Kristen bang. Kok jadi tidur kok Bang Farouk? Ya udah ngantuk dari tadi lagi uang menghujat. Gini loh. Nanti kalau aku ngomong dibilangnya menghujat. Bagus tidur. Ya kalau mau tidur itu dimatiin live-nya. Aku nanti kalau ngomong dibilangnya aku menghujat. Kenapa bisa? Dia marah. Udah berisik, kata mulut berisik, diam aja deh. Jadi aku harus bagaimana Mesra? Kalau aku berisik. Hah? Kan tadi aku nanya Bang Farouk. Aku berisik katanya, aku berisik itu katanya. apa Bang Farouk? Salah satunya nggak tahu. Aku kasih tahu pengendalian diri salah satunya. Apa pengendalian diri itu? Coba Bang Farouk jawab dulu. Oke, jika salah satu buah roh adalah pengendalian diri, lantas bagaimana dengan pengendalian banjir? Wala Tuhan Yesus, begini Bang. Astaga. Bang, saya bukan mau sama kamu. Nggak lihat kamu seperti ini loh. Kasian gitu. Saya kasian loh lihat kamu kayak gini. Saya kasian. Tadi marah-marahi aku pakai nama Yesus. Saya kasian loh lihat. Yesus. Makanya aku tadi tidur. Nanti kalau aku ngomong salah, aku bisa. Aku salah. Gue bilang salah satunya adalah pengendalian Begini Bang, diri. kualitas Wajar aku bertanya bagaimana dengan ditanya pengendalian gue diri. orang aja kamu nggak tahu ya gimana kamu keluar dari Kristen. Dan kamu nggak tahu apa-apa. Misalnya kamu cuma ayat Alkitab aja. Ya udah ngomonglah kau. Nggak Gitu ngomong lah kamu. lagi. Jangan ngomong teman-teman ya. Nanti aku salah lagi. Ngomong silakan. Silakan Miss. Enggak, cuman mau bilang aja. Iya, Bang Farouk. Pengendalian diri itu tahu nggak artinya apa? Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu nggak? Biar abang pinter nih, kayak ngajari anak TK deh jadinya.
Udah Mesra? Udah selesai tadi jawabannya kau kasih? Oh, jadi itu Mesra. Oh, baru tahu aku Mesra. Ya kan aku tidur tadi, ngapain saya bicara? Oh, kau belum ngomong tadi. Iya, saya dilihatin abang tidur tadi. Kau belum ngomong. Ah, Mesra? Mesra? Lo kok gak ada suaranya nih? Cek. Lupa bernapas dia, lupa bernapas. Udahlah Mesra Diam ya. aja Batak menolak, saya tidak ada urusan. Kenapa? Aku pula di. Kena pula dalam. Mesra, jika memang kehadiranku melukai hatimu Mesra, lupakanlah namaku Mesra. Sama saya minta maaf Namaku lagi Mesra. sama saya. Mesra. Aku menyanyikan satu buah lagu untukmu Mesra. Lebih Bang Waro, kamu minta maafnya sama saya yang di atas. daripada Mesra hati, lebih baik mundur bagiku jadi sakit hati. Salat dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Ya udah ya. Semoga diberkati koinnya. Kau kabur pula. Salat ya Mesra, bukan kabur. Ya udah berisik udah kamu keluar ya. Bye bye. Kau kenapa kena samaku? Diberkati ya, diberkati sama Tuhan Yesus ya. Kau kenapa kalau samaku? Dengar ya. Batak malah. Kenapa? Batak malah. Apa? Ya dengar dulu. Oh. Kamu kayak gini pun, tahu nggak? Kamu kayak gini pun Tuhan Yesus masih mengasihi kamu. Dah. Gak apa-apa, kamu begini aja kamu. Oh iya. Oh, jadi anak orang mengasihi aku ya? Dengar ya Batak malah. Tuhan Yesus itu datang. Ya, Tuhan Yesus itu datang bukan membawa agama. Dia pun dikasihinya, iya. dikasihinya. Ya, Anda harus paham di situ, oke? Oke, Anda harus paham di situ ya. Anak orang ya. Ya, udah. Anak orang kan? Salam. Iya. Tuhan Yesus memberkati Iya, ya. anak orang. Iya, Tuhan Yesus salam pas memberkati ya. Iya, salam pas. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Iya, salam Shalom. pas. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus salam pas. Kenapa sih sama aku takut banget? Masih ada Bang Regarnya ya? Bang Regar masih ada? Masih ada nggak Bang Regar? Typing, coba typing. Bang Regar, aku belum pakai hijab jadi belum on cap. Masih diberkatilah kau Bang Regar, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu Bang Regar, diberkatilah orang tuamu Bang Regar, diberkatilah mertuamu Bang Regar, hidupmu penuh dengan berkah. Haleluya. Boleh Bang Regar ya, pas kan 500 kan? Pas kali kan koinnya 500, jadi pemberkatannya 5 aja kan? Astagfirullahaladzim. Tapi memang bagus kayak gitu weh. Ngasihnya satu enak ngomong. Ini sekali ngasih 5 tarik napas juga weh ya. Kayak Bang Paro tadi kan, paus apa nggak tarik napas dia 3 kali. Satu-satu aja, topi satu, santi satu kayak lagi kan enak. Satu-satu kita ngomongnya kan. Ini sekali 5 tarik napas juga weh ya. Rindi selamat. Nindi selamat. Oh, satu-satu aja lah ya, gak usah sekali banyak ya. Kasih satu gitu. Topi satu, topi gitu, jangan sekali banyak. Sesak napas jadinya. Al, selamat siang Al. Iya, selamat siang. Kristen Islam. Kristen. Oke Al. Ya, boleh. Suka orang lah Kak. Aku ngasih tahu loh King. Biar dia ini. Iya, Memang suka dia, tapi aku ngasih tahu King.
Cobalah kau bayangkan 500 saja udah sesak napasku. 5 kali pemberkatan. Bapak satu bisa kita. Ini temanya Tuhan Oten di lubang hidung. Mak udah ganti tema Bang Paru. Begini kak, boleh saya sharing-sharing dulu kak? Begini. Kak, Apa ada begini? boleh saya Iya, Bang. sharing-sharing sama kawan kak? Oh, mau sharing-sharing ya? Mau sharing ya? Iya. Tapi masalahnya gini loh Bang. Masalahnya gini, bukan aku gak mau sharing Bang, tapi beban hidupku udah banyak kali. Kalau kau sharing sama aku, beban hidupku aja aku udah pusing, apalagi aku mendengar sharingmu. Kayak mana itu? Aduh, aku lagi gak butuh sharing Bang. Beban hidupku udah banyak kali, aku lagi gak butuh sharing. Kak, nanti putus urat lehermu kak, pelan-pelan kak. Enggak, biasa aja. Udahlah Bang, aku lagi gak mau sharing. Banyak kali beban hidupku. Boleh saya bertanya sama kakak kan? Kan kakak ini kan kakak yang baik. Open cam. Open cam mau bertanya. Oke, kakak juga open cam. Oh, tiap hari aku open cam. Kakak juga open cam. Tiap hari aku open cam 3 kali. Iya, jangan kakak dulu Ya, silakan. open cam dulu. Aku Open lagi nggak cam. pakai hijab. Aku lagi nggak pakai hijab. Bentar lagi aku Nggak open buka cam. kamera kak, Silakan, kakak kenapa? buka kamera dulu. Ada yang kutanya sama Udah turun kakak. aku di sini. Udah turun. Udah turun. Maksa-maksa orang open cam. Udah dibilang lagi nggak pakai hijab. Kalau kau maksa-maksa turun dulu kau di bawah. Kau tunggulah aku pakai hijab. Kami perempuan Islam wajib hukumnya pakai hijab. Kau siapa? Kecuali kau suamiku ya lah. Turun dulu kau di bawah. Kau tunggu aku pakai hijab. Gak sabar. Udah dibilang lagi nggak pakai hijab. Tiap hari aku open cam. Ngapain kau takut? Udah dibilang aku lagi nggak pakai hijab. Maksa kali. Penasaran kok aku nggak pakai hijab ya? Mungkin calon suami ibu bunda amit. Calon suamiku pula kau bilang kau ya. Tunggu dulu, aku lagi selesai mandi. Jadi dandan dulu, baru pakai hijab. Aku jujur ya. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran hijab itu wajib, aku gak mau pakai hijab. Karena wajib aja hukumnya. Dan hijabku ini itu karena najar. Aku dulu gak pakai hijab, jadi aku pakai hijab ini karena najar. Jadi aku takut nanti Allah menghukumku. Aku lebih takut sama Allah daripada sama manusia. Itu udah dibilang tunggu dulu nggak sabaran. Ya udah kau dibawa dulu ya, tunggu dulu. Lakukan karena Allah ya, benar. Kita itu lakukannya itu karena Allah, benar saudaraku. Jadi sesuatu itu karena Allah ya. Tapi yang namanya dulu saya itu lebih ke buat apa hijab, yang penting hati. Itu saya dulu. Jadi daripada saya gimana-gimana, akhirnya saya bernajar gitu. Setelah saya bernajar, Allah kabulkan keinginan saya. Ya mau gak mau saya lakukan najar saya gitu. Sabar ya, saya pakai hijab dulu. Oten-oten mana paham itu tentang hijab. Yang penting kok open cam kata dia. Padahal tiap hari open cam dulu. Dan tiap hari kalian tahu muka aku kayak apa. Gak mungkin muka aku berubah sekejap. Gak mungkin muka aku hari ini berubah dari semalam. Kan gak mungkin. Kecuali aku operasi plastik. Iya kan?
Aku perbaiki dulu mukaku yang ada sunscreen. Ini aku lagi gak sholat padahal. Sempat kalau aku sholat jam 1 lewat aku open cam. Udah, nah ini yang lain King. Masih ada tuh King. KST kayak Ustazah Kristiana Dewi lah, nggak usah berlebihan lah kok. Mana ada Kristiana Dewi, beliau mah cantiknya luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Aku tuh mirip Oma Swati loh. Kalian tahu nggak Oma Swati? Main yang lain King, main notennya udah ini udah siap. Kadang-kadang kan perempuan ini kan pengen kelihatan cakep gitu kan, jadi kayak buka hijab lah gitu kan, suaraku pun habis. Udah King, udah main yang lain King. Oh, nah, udah pohon ke aku. Ya, naik. Si Al udah naik kan? Mau beli buaro dijual di mana? Astagfirullahaladzim. Emang ada buaro? Ya, silakan Al. Mau nanya apa? Open cam. Halo Kak, Open Kakak cam. kenapa diturunkan? Ya, silakan open cam. Silakan Kak, open saya cam. mau bertanya sama Kakak, mau belajar tentang. Silakan open cam. Iya Kakak, kita pipi cantik. Silakan open cam. Silakan mau nanya apa? Ya. Hai Peter Aku mau Lucida, bertanya sama waalaikumsalam. Kakak. Aku mau bertanya sama Kakak, ada sesuatu hal Nanya apa? yang. Ya, nanya apa? Iya. Saya bertanya sama King ada Kakak. Nora di bawah King. Tuhan Kakak sebenarnya, ayo. Apa? Siapakah Tuhan Allah. sebenarnya? Allah. Allah. Oke, saya tunjukkan datanya ya Kakak. Aku kenapa hanya saya Iya. saja bukan penistaan agama ya. Oke. Silakan. Bentar ya Kakak, sabar Kakak ya. Oke. Ini Kakak apa maksudnya Kakak? Apa itu? Itu di mana? Maka dari Tuhan. Nah, di surah Maryam 6768 lah. Coba tengok di situ 68. Ini. Apa Tadi katanya? Kakak mengatakan bahwa Kakak Tuhannya adalah Allah semesta pencipta alam. Iya. Nah, saya bertanya di surah Maryam ayat 68. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Udah Kakak? Iya, apa di situ katanya? Iya, apa di situ? Kalau saya sama saya ditanya, kan aku bertanya sama kalian. Iya, kamu bacakan itu ayatnya ya Tuhanku. Baca. Ini. Iya, baca apa Baca, katanya kan di situ. Ya Baca. Allah. Kau yang baca, Baca. kau yang baca sendiri. Baca. Kau yang baca sendiri. Baca. Karena Baca. Kau yang baca. 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 Bodoh. Baca. Bodoh. Kau baca ini. Kau baca isi. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Nggak mau dia ngatain gua apa ngatain apa. King, dia udah ngatain BODOH 2 kali loh. Baca isi ini dulu. Dia udah ngatakan BODOH 2 kali, rungkat nanti. Saya suruh King, kau untuk dia membaca udah ini. mengatakan BODOH 2 kali, rungkat nanti. Kenapa nggak ada moderator kita di sini? Tekin di bawah. Dia udah ngatakan BODOH 2 kali. Dia ngatakan aku BODOH gitu 2 kali. Takutnya rungkat, taruhnya lagi ini. Dia aku suruh baca. Nih ada yang baca ya.
Maka demi Tuhanmu dalam kurung Nabi Muhammad, sungguh kami pasti akan mengumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti kami akan mendatangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan tersungkur dia. Kenapa dengan ayat ini? Maksudnya demi Tuhannya Nabi Muhammad. Kan jelas. Maka demi Tuhanmu. Ada kata mu di dalam kurung Nabi Muhammad. Memang sakit kau. Siapa Tuhannya Nabi Muhammad? Allah. Siapa Tuhanku? Allah. Kan ada katamu di situ. Maka demi Tuhanmu, mengatakanmu ini kepada siapa? Nabi Muhammad di dalam kurung. Oten. Baik kok sok bahas tentang Al-Quran, Bible-mu aja. Jelas-jelas anak orang kok katakan Tuhan. Anak orang jelas-jelas kok bilang Tuhan. Padahal udah jelas lo ayat itu. Surah apa dia? Surah apa? Surah Maryam 68. Dia mau bertanya apa? Tanya, Tuhanku siapa? Apa? Tuhanmu siapa katanya? Tuhanku Allah. Lalu ini siapa? Dia menuju ke Nabi Muhammad. Padahal udah jelas. Maka demi Tuhanmu, mu ini menuju ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam kurung. Ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ayat berapa teh? 68. Maryam kan? Iya. Oke, kalian itu gak usah so bahas Quran. Bible kalian aja. Bible kalian ini Bible. Jelas-jelas dikatakan utusan. Kalian bilang Tuhan, aku noise kipas. Oke, Bro Gabe. Halo, Kak. Kristen Islam. Assalamualaikum. Oh Islam ya? Iya, kepencet, Kak, Waalaikumsalam, ada kepencet. yang mau disampaikan? Oh iya. Kasih ya. Ya, Kak. Ayo. Pasien selanjutnya. Jauhkan kipasnya, panas. Kalau kipasnya dijauhkan, panas. Ini kipas kecil. Lewat 2 singa ya, kita beli AC ya. Biar nggak bising ngeliat kipas. 2 singa nanti, kita beli AC. Udah mana nih pasien berikutnya? Mana yang lain, King? Oke, amin. Udah susah itu nyari obatnya pun kemana-mana. Udah nggak bisa, ya juga sih. Jablak. Selamat siang. Jablak. Pasien berikutnya, silakan. Pasien berikutnya. Assalamualaikum, Kak. Islam ya, waalaikumsalam Ahmad. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya ingin bertanya ya, Kak. Ini saya kan sering dengar debat ini masalah apologet Islam sama Kristen nih, Kak. Cuman yang saya pertanyakan di sini nih, ini ada saya dengar perjanjian lama, perjanjian baru itu Alkitabnya atau gimana, Kak? Satu Alkitab, kenapa? Ya, itu kitab lama, kitab baru itu perjanjian lama, perjanjian baru itu apa isinya sama atau perbedaan, Kak? Beda. Perjanjian lama kitab Yahudi,
Perjanjian baru kita mereka, itu pun karangan. Beda isinya bang, tapi mereka akan membawa itu katanya perjanjian lama nubuatan. Itu Tuhannya aja beda bang. Perjanjian lama, perjanjian baru Tuhannya aja beda. Di perjanjian lama Tuhannya Allah, di perjanjian baru Tuhannya orang. Nah, kalau begitu Kak, kalau perjanjian lama dan perjanjian baru itu timbul di saat sekarang ini, zaman yang berbeda, tentu itu akan menjadi suatu perdebatan terus Kak. Sebab perjanjian lama, perjanjian baru isinya nggak sama, beda dengan kita punya Al-Quran 1 sampai abad sekarang sama isinya, gitu loh. Jadi gitu ya isinya Kak ya. Iya. Oke, makasih Kak. Sama. Ujian berikutnya silakan naik. United. Pak yang mana nih King? Gak ada King? Gak ada. Wong belum duduk ya? Wong apa lagi? Wong Deso, selamat siang. Selamat siang. Kristen Islam. Kejawen. Kenapa tertawa? Ngeri ya kejawen ya. Baru kali ini ada dengar agama kejawen. Ya. Baru Ya, itu kalau agama kejawen itu Tuhannya sopo? Keris. Yang menciptakan alam semesta ini. Sopo iki? Keris. Pangeran. Jadi Tuhannya orang kejawen iki pangeran toh? Pangeran. Iya. Ya itulah Oh kepercayaan iya. kami. Oh, baru tahu aku. Jadi Tuhannya orang kejawen iki pangeran opo? Pangeran opo? Pangeran Antasari. Pangeran Diponegoro. Ya nggak apa-apa. Wah sampet lu. Ye, Turun lu. Turun kan aja daripada gua sampet lu. Turun. Ya, tunggu sebelum diturutkan. Rasulnya sopo? sebentar, saya boleh menjelaskan apa tidak? Rasulnya sopo? Kan Tuhannya pangeran, rasulnya sopo? Iya. Rasulnya sopo? Tuhan saya itu pangeran yang menciptakan alam semesta. Yang Udah turutin, dia nggak tahu rasulnya. Saya. Oke. Itu namanya konsepnya manunggaling kawula Gusti. Ada kesempatan Baru deh ini. ini untuk jadi berkah. Udah pemberkatan kalian pagi ini itu. Ya, tadi aku udah pemberkatan tadi toh, terbang paus jadi pemberkatan besar-besaran tadi. Berapa keturunan udah pemberkatan tadi? Tadi panjang itu, ada 7 keturunan sampai tetangganya, saudara-saudaranya. Siapa tadi yang ngasih? Siapa tadi? Gak nengok aku. Siapa tadi King? Kalau Bang Regar udah tadi Bang Regar. Bang Regar
Regar 18. Bang Regar yang ngasih apa tadi? Paus. Iya. Bang Regar, aku nggak dapat paus, Bang Regar. Dikasih. Bombek kita, bombek, baku bombek kalau kata Bang Zuma, baku bombek kita. Makanya siapkan berkatmu itu. Aku tidak mau pemberkatan. Aku tuh barakallah, barakallah, barakallah. Gitu loh. Enggak, teman-teman pengennya berkat. Nah, itu datang berkat itu. Barakallah, Bang Regar. Aku tidak mau pemberkatan. Barakallah, barakallah, barakallah. Sehat selalu, Bang Regar. Masya Allah, untuk saudara-saudara muslim semua ya. Semuanya, tanpa terkecuali, semuanya diberikan Allah kesehatan, barokah umur, ya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, ya, semuanya, untuk semuanya, maupun yang mawar, yang tidak, doa yang sudah mendoakan kami semuanya. Amin, amin ya Allah. Oke, ku bantu itu ya dengan lagunya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkah. Jangan sembah manusia, jangan sembah anak orang, biar hidupmu tumbuh jadi berkah. Itu lagu pemberkatan. Itu lagu pemberkatannya itu. Aku dulu pemberkatan gak kayak gitu itu. Aku begini laguku. Betapa Ini versi cepat. hatiku berterima kasih Bapa. Bukan Yesus ya. Ku memilikimu. Nah kan udah dapat dia kan gara-gara pemberkatan dari Bang Met. Itulah. Dari Bang Met dapat lagu. Dapat kok. Itu mana pemberkatanmu? Diberkatilah orang tuamu, abangku, Merdeka. Diberkatilah dirimu, istrimu, anak-anakmu, keturunanmu, diberkatilah Bang Regar. Hidup ini Bang Met, kok Bang Regar? adalah kesempatan. Bang Met. Hah? Bang Met. Siapa yang ngasih? Met. Bang Met. Siapa? Bang Met. Bang Met. MET. Tuh ada tuh namanya tuh di situ. Oh, izin ya Bang Regar, berkatnya tadi ditarik lagi ya. Ditarik lagi. salah kirim berkatnya Bang. Bang, tolong dikembalikan Bang berkatnya Bang, dikembalikan Bang berkatnya Bang. Aduh, Bang. Salah kirim dari berkatnya itu. Aduh. Siapa lagi? Bang Met. Diberkatilah kau Bang Met. Ada pula ditarik lagi. Ada pula ditarik lagi ya. Aku ingin Diberkati cucumu, keluargamu, hidupmu jadi berkah, hidupmu jadi berkah, menjadi solusi bagi orang lain. Oi. Gak boleh Apa kayak itu? gitu. Bang Regar diberkatilah dari keturunan pertama sampai keturunan terakhir. Gak tahu keturunan terakhir keturunan yang keberapa ya. Diberkatilah kau, Tapi Bang kita Regar, ya. gini toh, kita harus jujur. Berkat yang salah kirim harus dikembalikan gitu doh. Itu berkat yang salah kirim. Gak boleh. Nanti kayak tetangga sebelah kan, gitu. Tetangga sebelah gitu, berkatnya orang diambil sama dia, dianggapnya jadi jaminan untuk dia. Padahal berkat itu bukan untuk dia, berkat yang salah kirim itu namanya. Aku nggak mau itu terulang lagi kan gitu. Bang Regar, Izin Bang maaf Regar ya, Bang just Regar, Bang. Maaf Bang Regar, cabut lagi. Tapi bukan Abangku begitu bercanda. konsepnya. Bukan begitu konsepnya. Untuk semua saudara-saudara muslim yang sudah menyupport kami, Masya Allah. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Bang Regar mau nambahin lagi nggak apa-apa. Di startup dengan Bunda Hesti, nggak boleh kayak gitu. Sama-sama orang Batak, sama-sama jendes, iya kan? Nah, sama-sama berdakwah, ditambahin lah Bang. Nggak boleh kayak gitu ya.
2,23 ini 767 ini nggak boleh, nggak boleh. Marah Tuhan, marah Tuhan, marah Tuhan. Nanti akan dikurangi berkatnya dari Mbak Ito Faruk ya, dan nanti dikurangi ya. Saya telepon dulu berkat ini ya, si berkat. Itu ada kemarin tetanggaku melahirkan, ya kan? Tahu kok namanya siapa? Pak, Namanya Faruk. terus Iya itu. Benar itu, nggak bohong aku. Nggak bohong aku, namanya Faruk. tapi bukan Oten kan? Bukan. 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 Nah, King, nah ini yang lain. Itu Nora bukan dari Bang Regar aja, itu yang lainnya. Ya, benar. Apa? Itu kami nggak moderator sini, kejam kali kau. Aku momot. Cuma suka ngelek aku momot. Masa nggak mau? Ya silakan teman-teman ya, kita kasih waktu lah untuk Malik ya. Malik ini sudah sebenarnya dari tahun 79 dia udah minta naik teman-teman ya. Ya kita naikkan kali ini. 9. Dari tahun 79 dia udah minta naik. Kita berikan kesempatan Maliknya ya. Kita beri waktu dia 15 sampai 20 menit teman-teman ya. Kok tahun 79? Masya Allah. Barakallah Bang Regar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jangan mawar ya sama Maliknya, jangan mawar sama Maliknya, jangan mawar. Dibesarkan dulu, gantikan saya dulu. Ya, jangan mawar, jangan mawar, jangan mawar, jangan mawar, karena nggak bisa ditukar, nggak terhitung koin kalau di sana mawar. Kasih kesempatan Malik sampai 20 tahun. King. I love you, Nur. I love you too. Kan dia kenal saya kan? Dia kenal sama saya. Itu kutanya dulu sama kau Tok. Kan kau tinggal di Medan kan Tok? Tok. Itu Oi. bukan tinggal di Medan. Iya dengar. Udah pernah kau rasa masakannya boru lubis, ikan naniura? Oten. Iya, tapi dia kan banyak yang Masannya Nora, enak masannya. Iya kan? Nah itu ku Iya, bilang. aku sering dulu waktu di Medan. Sering aku dulu. Udah lama nih. Lama dia jualan. Aku 1000 kali enak pun itu kalau Oten tak mau aku makannya itu. Nah, waktu belum ada diskusi dulu. Aku makan itu. Itu pas di belakang parkiran Medan Mall. Pas banget. Di parkiran Medan Mall, pas dia di situ. Jadi kalau aku mau beli buah, itu kelewat. Aku dengar itu. Katanya viral, banyak orang-orang besar makan di situ gitu loh. Iya, kalau aku prinsip itu. Mau presiden pun makan di situ, kalau di Oten tak mau aku makan walaupun dikasih gratis. Ini kalau dia itu memang sama bumbu dia nggak pelit. Memang seharusnya kalau jualan saudara Iman juga ya, saudara Imanku, kalau kalian jualan jangan pelit sama bumbu. Dia nggak pelit sama bumbu. Memang ada bumbunya itu wow. Jadi ini toh ya. Jadi gini toh ya, kita kejar itu bukan cuma halal. Di dalam Al-Quran dikatakan halalan toyiban. Ya halal oke, mungkin dia bisa menjaga diri dari keharaman, dari apa yang dia masaknya. Tapi berkahnya tidak mungkin. Karena apa? Tangan yang menghidangkan dan membuat makanan itu adalah tangan yang mengatakan Allah itu punya anak.
apapun yang dibuat oleh tangan dia itu tidak berkah. Karena apa? Ya, perbuatan dia, pekerjaan dia tidak diawalinya dengan basmalah. Nah, jadi kalau Oten enggak ya, makasih ya dia Dinda Oten, jangan. Makasih ya, makasih. Tapi begini ya Tok ya, ini saya ceritalah ya, tidak perlu saya kasih tahu tempatnya ya, karena tahulah di sini mayoritas Muslim semua, sampai mereka pun juga kalau berjualan ikan, maaf ya, mereka kan kebanyakan datang dari Toba-Toba itu pakai jilbab loh. Padahal dari bahasanya itu, kadang saya begini Tok, saya mancing dengan bahasa Mandailing dengan bahasa Batak Toba itu kan beda tuh. Iya kan? Kan beda itu. Nah, kadang dipancing, tapi kalau sudah ngomong dia pakai bahasa Toba, udah tahu aku itu Kristen. Kalau dia bilang, di dia do bagas nieda. Padahal kalau bahasa Tobanya kan di dia do jabu nieda kan begitu. Kalau bahasa Mandailing kan bagas, bukan jabu. Nah, dia kalau udah bilang jabu, udah paham. Jadi kita boleh makan itu dengan hidangan ya, atau bahkan bisa makan kita bersama dengan ahli kitab. Kalau ahli kitab boleh ahli kitab. Karena apa? Hukum ahli kitab itu sama dengan kita. Ahli kitab itu mengharamkan B2 dan yang lainnya. Maka kita boleh sama ahli kitab. Tapi sama ahli tipu-tipu kita nggak boleh ya. Kalau mereka itu kan bukan ahli kitab tapi ahli tipu-tipu. Halo, nyoba. Malik. نعم أختي بارك الله فيك الله يحفظك يا رب. How are you? خير الحمد لله كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. كيف حالك؟ نعم أختي. Itu Faru. Ya. Apa artinya kaif halik? Oh, dia bilang baik, kondisiku baik-baik. Alhamdulillah. الحمد لله على كل حال. Gitu, nanti biar aku translatekan. Tanya lagi. Apa yang mau kutanya? Your wife. Apa bahasa Minangnya wife, istri? Itu Faruk. Oke, Falik. Oke, itu kok you know you ask me? You ask me ke Falik? You ask me? نور كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. بارك الله بك. Barakallah. Apa artinya, woi? الله يحفظك يا رب. Itu Faruk, kok kemana itu? Saya bilang tadi makan dulu aku. Dia bilang dia mau Google. Dia bilang dia mau translate. Dasar. Malik. Aki Malik. Berapa? How are you? Yang mana? Yes. Alhamdulillah. الله يحفظك يا رب. Ya, dia akhirnya pakai bahasa Inggris. Alafonia begitulah. Jawab alhamdulillah. Kalau dia tanya alamatku di mana, terus ku bilang alhamdulillah. Nora sudah makan, alhamdulillah, nggak apa-apa. Apakah kamu tinggal di sini? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah ya. Ay, kalian pikirnya. Ya. Inilah ya kan.
Hancur. Hancur. Nur. What time Nur, is Nur. it? What time is it? Hello. Ante kok kecilkan aja dulu konte. Aku mau halo dulu sama dia di sana. Oke. 5. Hello. Where is your children's? Comment. Where are أختي your comment. children's? I want to see. I want to see. See. This daughter? No, son? Ahmad, Hello. Ahmad. Ahmad. Oh, Ahmad. Ini seperti nama anak saya, Ahmad. Nur. Hi Nur. 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 My name is Nur. Yes Nur. خولة. Nur Cahaya. نعم. تعال زمزم. Ya. Yang kecil, yang very small. زمزم. Yes. زمزم. Zamzam, masya Allah. زمزم يتيم. Oh, tuh yang satu lagi. يتيم. أنا أربيها يتيمة زمزم. الحمد Oh, لله. is the light. Yes. Like my name, Nur. Ibrahim. Nur Cahaya. Hai Ibrahim. لا إله إلا الله. I'm good. I love you. نور. I love you too. Love you too. Love you too. Zamzam. Oh, Zamzam. Anak yatim. Oh, 2 anak yatim. Masya Allah. Tinggal di mana dia, Kak? Nah, itu aku tak tahu. Apa bahasanya loh, woi? Tinggal di mana, woi? Where are you come from? Malik? Aki? Come from? نعم أخوي. مين؟ From? You from? سوريا. Surya. Ya, oke. Surya. Karena saya tidak tahu selanjutnya, saya menyaksikan lagi ya. Kalian silakan bertanya saja di bawah. Kalian jangan suruh saya yang bertanya karena saya tidak tahu. Saya cuma tahu bahasa Batak. Aki Malik, you can speak Batak language? You know Batak? Not Sumatra. Arabi. Not Sumatra. You don't know Arabi, no. Sumatra? No. You don't know. Sumatra in Indonesia. You don't know? Yes? عربي. English small. Oh, just Arabic. بس عربي بس. He said just Arabic. No, Batak language. Kalau saya pakai bahasa Batak susah lah, woi. Di dia doh tinggal, di dia Malik. Mama aku, nang di boto iba nai. Hamu nang di boto hamu tongi. Tahe. Apa dokter nih? Dan di boto iba nai. Ya, Inggris saja tidak tahu dia, apalagi Batak, ya kan? Saya apa aja dulu ya, saya menonton dulu ya. Because I can speak Arabic. Aki, I cannot speak Arabic because lidahku lidah Batak makan ikan goreng, makan. You know Jesus, Aki? You know Jesus? أختي comment please. Jesus Christ. You know Jesus Christ? You don't know Jesus Christ? Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. You know Isa? Isa عليه السلام. Isa, yes, but not Jesus. But orang Kristen membilangkan Jesus yang terkutuk di kayu salib. Nah, he is God yang terkutuk. You know he terkutuk? أختي اكتبي لي كتابة. Oke, kalian typing dulu, Jadi ini membuktikan bahwa nama Jesus tidak terkenal ya, saudara-saudara. Nama Jesus tidak terkenal sama sekali. But you know, Aki Malik, you know Isa, you know?
Maryam ayat 30 sampai 35, you know Isa? Aki Malik, you know? نعم أختي. Isa ibnu Maryam. عيسى ابن مريم Isa عليه alaihissalam. السلام رسول الله. Nah, yes. You know Jesus Christ? Jesus Christ. You know? No. Dia tanya anaknya, Jesus Christ, you know Jesus? Jesus disalibkan, mati pada hari yang ketiga, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga juga. You know it? You don't know Jesus? You know Jesus? No, you don't. Itulah nampak kali Yesus tidak terkenal ya. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa yang terkenal seluruh dunia tahu siapa itu Isa Al-Masih. Isa ibnu Maryam. Tahu. Tapi ketika saya tanya, Jesus, bingung dia. Sakit kepalanya langsung di-mute. Dia tanya itu moderator. Dia tanya anaknya, "Nak, kau tahu Jesus?" No ayah katanya. Dia tidak tahu. Aduh, disapa dulu Tuan. Halo Tuan. Ya, assalamualaikum. Agama apa Bang? Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim itu. Oh ya, waalaikumsalam. Saya harus tanya dulu agama karena Kristen pun juga mengucapkan salam. Saya tidak mau. Ya, itu dari mana? Dari Suriah ya. Suriah. Dari Assalamualaikum Ohti. Selamat sore. Aki. Assalamualaikum Aki. Suripu di foto abang Ando bahasa Suriah. Di foto abang do bahasa Arab. Arab deh. Suriah apa Arab deh? Mau do bahasa Arab halakti. Arab deh. Silakan, tafadol. أختي sister. Tafadol. Selamat sore. Sore abang. Apa temannya? From Syria, ya. Suriah. Syria musedo iba naon. Nami foto iba na bahasa Indonesia, dohot bahasa Inggris. Boy, dia itu nih mana small speak. Nah, sedikit bahasa small. Dia bisa small, pasif. Pasif. Mamang udahlah jangan bahasa lagi bang. Dia tidak tahu bahasa Inggris, sudah ditanya orang kutanya bahasa Inggris dia tidak jawab. Tapi dia Muslim itu. Muslim. Memang Muslimnya dia, ya Allah ya Robbi. Bang, daripada gabrul bang, udahlah bang. Ya Bang Elpran, silakan Bang Elpran. Dari mana Bang? Kristen Islam? Kristen kak. Ya silakan abang. Apa temanya bang? Kak Nora. Itu kan ada bang. Tuhan Oten di lubang hidung. Ayub 23 nomor 7. 7 nomor 3. Oh, Ayub 27 nomor 3 terbalik. Berarti kalau Islam setan ada di hidung kan? Di mana tertulis itu ada di Islam? Duh, bukannya ada itu. Iya, ditunjukkan. Kalau saya tadi tunjukkan di Ayub 27 nomor 3, di mana dikatakan di situ setan ada di lubang hidungnya umat Muslim. Tunjukkan kalau ada tulisannya Islam. Saya akan buktikan bahwa di situ tertulis bukan di hidung umat Islam, tetapi di hidung manusia. Manusia mencakup semuanya. Tunjukkan sama saya kalau ada tertulis kata-kata di situ Islam. Oh, di hidung manusia. Ya, tapi masalahnya di Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan kamu ada di dalam lubang hidungmu. Loh, tapi kan Ya, silakan baca bang. Jangan ketawa bang, itu Bible-mu. Kok ketawa Bible-mu jadinya? itu kan kalau roh Tuhan itu kan nafas Tuhan itu kan di dalam tubuh kita makanya. Oh, saya sekarang tanya, roh itu artinya nafas?
Nah itu kan roh Tuhan itu kan menghembuskan nafas di dalam kita kan, berarti ada nafas Tuhan. Makanya baca baik-baik dulu bang, dia tertera nafas atau tidak? Karena ada bedanya tulisan nafas di situ bang. Coba baca dulu bang. Karena nafas Tuhan kita bisa bernafas juga. Ayub 27 nomor 3, baca aja dulu bang. Baca dulu bang. Jadi kalau setan ada di manusia mana bisa saya itu tanya, Pak? baca dulu bang. Baca dulu bang. Iya, udah Di tahu mana di itu situ Pak. dikatakan nafas bang? Sekarang baca dulu lah. Baca dulu lah. Tuhan itu kan nafas, nafas yang ada dalam Saya tidak mau berdiskusi orang yang tidak mau membaca datanya. Jadi kemana setan ada di hidung manusia kak? Loh, emang kau nggak manusia? Kau iblis? Gak tau saya. Emang emangnya gue imani kitab lu? Nah, sekarang saya tanya, kenapa ada Tuhan di dalam lubang itu? Saya tanya dulu. Jadi kalau kamu kira-kira pilek, saya tanya, kalau kamu kira-kira pilek, itu kau punya apa tuh namanya warna hijau? Kira-kira Tuhan kamu nyampe di hidungmu? Karena itu kan nafas kita kan, apa yang ada dalam nafas kita itulah nafas Tuhan yang membuat kita. Tapi masalah kesehatan, masa tiap pagi tiap malam kamu bisa baca nggak Ayub 27 nomor 3? Ayub 27 nomor 3 bisa baca nggak? Masa setan ada di hidung manusia kayak mana sih? Kalau orang Kristen dalam Yesus, dalam nama Yesus ya, ini saya baca sama kau ya. Baca sama kau. Ya ketawa aja kau, ketawa aja. Saya tidak masalah. Nah, ini firman Tuhan kamu ya, firman Tuhan. Selama nafasku baca ayat sebelumnya. Elpran, ketika orang berdiskusi, kau tertawa, itu bukan menunjukkan kecerdasanmu, tapi mempermalu dirimu. Oh, berarti di dalam sebuah buku ya yang memberikan bimbingan tentang dialektika atau diskusi, tanda-tanda dari orang yang tidak mampu berdiskusi lagi adalah dia menjawab sebuah pertanyaan dengan tawa. Kalau itu kan dia sudah kehabisan narasi. Bahkan ke orang gila pun ketawa. Nah, saya bacakan ya. Selama nafasku masih ada padaku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan. Nah, ya itu kan nafas anakmu imusan. Karena roh Tuhan itu kan nafas kita. Nempel nggak roh Tuhan kau? Pantesan Kanora ini mualaf. Yalah, masa saya mau punya Tuhan yang keluar dari lubang yang sama mengeluarkan anak saya? Istighfar, Kanora, istighfar. Ini saya tanya lah, Tuhan kau keluar dari lubang mana, woi? Bukannya mualaf itu makin baik ini, makanya Tuhan Yesus mengatakan di kemudian hari ya banyak yang akan keluar. Malik, halo Aki Malik, you know Jesus, you don't know? What? Tuhan, He is God yang terkutuk. You know Jesus, He is God yang terkutuk, terhina, tertampar, tertompak, terludah. Yes, He is God. Masya Allah. Kau habis makan apa? Enggak, dia tidak mau terima. Ada roh Tuhan ya, dia di dalam lubang hidungnya. Yang saya heran ketika anak dia ada ingusnya warna hijau, kira-kira roh Tuhan nempel nggak di lubang hidungnya itu, di ingusnya itu. Nah itu, tapi dia ketawa. Saya tanya sama Aki Malik, you know Jesus? You know? No. He is God, you know God, Ilah, you know Ilah, God, yang terkapar, mati di kayu salib dalam keadaan apa? Hanya memakai sempak. Aki Malik, you don't know it? Oh my God, Aki Malik, I will. Bahasa Inggrisnya cerita apa sih, boy? Cerita. Masya Allah. Kiamat? Memang mau kiamat ini Aki Malik. Kita memang mau kiamat. Tapi kita harus kasih tahu dulu sama orang-orang yang penyembah manusia ini bahwa mereka sudah tersesat ya. You know Aki Malik sesat, you know?
You know sesat? Ini sesat. Yes, sesat. Sesat gitu. Allahu Akbar. Makanya jangan. Silakan itu. Silakan itu. Saya lagi apa lagi dulu? Menyaksikan video-video lucu. Nah yang lain King. Ya, kita kasih waktu maliknya 5 menit lagi teman-teman ya. 13.30 kita turunkan teman-teman ya. Ya betul Pak, juga salah. Bagi teman-teman yang mau menggenapkan ke 2K, silakan teman-teman. 1K itu dia bisa dapat 3 potong roti buat dia dan keluarganya teman-teman. Jadi 2K dia bisa dapat 6 potong roti. Ayo teman-teman. Mana ini kalian? Jangan mawar. Oke, Elpran, diskusi sama aku aja. Kau diskusi sama aku Elpran gimana Elpran? Oh, berarti si Nurat tadi udah pingsan ya. Masa tiap hari setan di hidung. Kau dengan cawatnya Yesus diberkati tidak kau. Tertawa kau mendengar cawatnya. Kita diskusi serius aja kita Elpran. Ya, Pak. Kita diskusi serius gimana? Ayo diskusi serius lah. Kalau Faru diskusi kan ke orang gila kan, makanya digituin juga. Sekarang saya tanya. Ya, saya tanya sama Elpran. Ya. Untuk apa Tuhanmu di dalam lubang hidung? Pada saat Tuhan mengembuskan Maryam ke mana? Berarti nafas Tuhan ada di situ. Yang saya tanyakan, iya, sama kan. Mengembuskan nafas kau di lubang hidung itu apa? Mengembuskan nafas. Jangan cari remis ya, Pak. Mengembuskan nafas ke Maryam. Tidak, jangan cari remis. Dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Tuhan di dalam lubang hidung. Kau yang takut. Tapi katanya Tuhannya sama dengan Tuhan orang Yahudi. Yang saya tanyakan, Tuhannya sama dengan orang Yahudi sekarang. Untuk apa Tuhanmu di lubang hidung? Silakan. Sekarang nggak terima dia kata Tuhannya sama dengan orang Yahudi. Dia. Ternyata Tuhannya si Elpran adalah Upil. Upil Tuhannya. Tuhan si Elpran Upil. Karena Upil dan lubang hidung lah yang ada di hidung. Kalian Upil Tuhannya si Elpran. Tuhan orang Yahudi. Ternyata si Elpran tidak hanya menuhankan anak manusia, tapi menuhankan Upil. Upil pun dituhankannya Upil. Inilah makanya Nora sesat kau masih mencari jalan lurus. Izin dulu ya, izin dulu. Diberkatilah kau Bang Fuad, diberkati. Ini baru kau aja Bang Fuad ya, belum istrimu, belum anakmu. Oke Bang Fuad yang di YouTube, thank you. $3. Makanya Hesi dan Nora masih mencari jalan lurus terus, meninggalkan kebenaran, meninggalkan jalan lurus. Aku kau, aku diam aja loh. Katanya Tuhannya sama dengan orang Yahudi. Sekarang gak terima hujahnya Tuhan yang Yahudi. Elpran, dengerin deh Elpran, dengerin baik-baik kakak ya. Syaitan yang ada di lubang hidungku jadi Tuhan di lubang hidung kau. Katanya Tuhan sama dengan Tuhan Yahudi. Katanya sama Tuhan dengan Tuhan yang Yahudi. Sekarang dihujat Tuhan yang Yahudi. Tuhanmu mana Tuhanmu? Coba. Izin dulu Pak Faro. Mana Tuhanmu? Izin dulu. Nora, kau katanya baru di TF 500. Masya Allah. Dari Bang Fuad.
Tapi itu Katanya Tuhannya sama Bunda, dengan Tuhan Yahudi. baru yang kedua. Memang Tuhan baru kayak gini. Ada masuk. Makanya masih mencari Belum jalan ada katanya keluar. Bang Fuan. Tiap hari mencari jalan keluar. Satu-satunya Tuhan yang penuh kehinaan itu Tuhan Oten. Terkutuk di kayu salib, bersarang di lubang hidung Tuhan Oten itu. Gak bisa dipungkirin itu. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan bagi sosok sesembahan yang disampaikan Oten-Oten ini tadi. Tidak ada. Tidak ada kemuliaan. Mati terkutuk di kayu salib, di lubang hidung. Di situ deh. Nora katanya tunggu setengah jam karena dia dari Malaysia TF-nya. Ya saya sudah masuk. Saya ucapkan terima kasih. Oh, udah masuk katanya Bang Fuan. Udah masuk. Bukan, Masya saya Allah Bang Fuan. Masya Allah. Enak kali kok ya Nora. YouTube gua kok pula dapat pemberkatan. Iya kan? Wah bahaya nih. Bahaya. YouTube gue Estina Ganar itu Masya Allah ya, ada banyak sultan. Ini siapa ini? Bang Ri, Abang Rindu, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Kristen Islam. Saya Kristen dari lahir ini, Kak. Oke, mau tema diskusi Gak bisa kita Bang. kan, Kak, ini akunnya baru 3 hari. Ya nggak apa-apa. Diskusi kita Bang itu apanya Tuhan Oten di lubang hidung. Kalau menurut saya sih masalah tema ini nggak jadi masalah ya. Yang jelas pribadi saya tidak mewakili Kristen manapun, tidak mewakili ataupun tidak menghujat agama manapun. Kalau menurut saya pribadi sih memang sudah 1 tahun ini niat saya mau jadi mualaf, tapi masih menunggu sang istri kan masih kuat dengan agama kami Kristen. Nah, jadi di sini saya masuk di sini itu bukan untuk menghujat, tapi ingin menjadi pendengar setia para muslim kayak gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf dengan para Kristen ataupun agama yang lainnya. Oke, berarti dari pribadinya Bang Rindu, Abang tidak punya keraguan lagi terhadap iman Islam? Tidak, ini saya cuma menunggu istri saya saja. Oke. Apakah Anda bisa menjamin bahwasanya Anda masih tetap hidup sembari menunggu keputusan dari istri Anda? Bukan masalah itu. Kalau masalah menjamin itu kan kita tergantung azal kita kan, entah kita besok makanya gini Bang Rindu. Makanya Bang Rindu gini mau saya sampaikan kepada Abang ya. Antara hidayah dengan ajal ya, itu kejar-kejaran. Dan itu adalah misteri yang disembunyikan oleh Allah atas diri kita. Tapi kita diberikan akal untuk berpikir dan memilih mana yang terbaik buat kita. Saya pribadi yang saya takutkan ya, duluan kematian datang padamu sebelum kau mengingkarkan imanmu. Itu kalau itu sesuatu kekonyolan. Aku pribadi memahaminya seperti itu. Karena apa? Analoginya kembali kukatakan begini ya. Anda dalam kondisi lapar berat ini. Anda dalam kondisi lapar berat. Sudah disediakan makanan di depan Anda. Jangan yang sangat lezat. Ketika ditawarkan untuk Anda memakannya, Anda katakan, aku tunggu istriku. Sementara istri Anda belum merasakan lapar. Dan abang pun tidak tahu kapan istri abang akan datang untuk bersama denganmu menyantap makanan tersebut. Nah, karena sudah terlalu lama menunggu hingga akhirnya kau meninggal dunia dalam kondisi lapar sementara makanan ada di depanmu. Ya, konsep di dalam Islam, selamatkan dulu dirimu dari api neraka, baru istri dan juga anak-anakmu. Diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa memberikan keselamatan pada istri kita, anak-anak kita, sementara kita sendiri belum berupaya menyelamatkan kita. Kalau saran saya, jika memang dari 1 tahun yang lalu Anda ingin bersyahadat, ya ingin menerima Islam, nyatakan, ikrarkan iman Anda secepat mungkin.
dan Anda masih bisa menunggu istri Anda. Bukan tidak bisa menunggu, masih bisa Anda menunggu istri Anda dengan ambang batas yang Anda inginkan. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, boleh. Nanti bisa jadi sesaat setelah Anda mualaf, Anda Islam, ya, perubahan sikap di dalam diri Anda yang mengarah kepada positif itu bisa menjadi penyebab istri Anda disegerakan mendapatkan hidayah dari Allah itu tadi. Saat ini Anda belum masuk gitu loh. Contoh gini analoginya lagi, Bang. Ya, Anda melihat sebuah istana dan istana itu ya sudah didedikasikan untuk Anda. Dan Anda katakan sama istri, istana ini sudah diberikan kepadaku. Tapi Anda belum menunjukkan sikap bahwasanya istana itu diberikan kepada Anda dengan cara Anda belum berani masuk ke dalam istana, menunjukkan kebebasan Anda di dalam istana itu. Maka istri Anda ragu, jangan-jangan itu bukan istanamu. Tapi begitu Anda masuk ke dalam istana itu, Anda duduk di sofa itu, Anda bebas melakukan apapun di situ, istri Anda yang melihat dari luar kenyamanan itu tadi pasti memiliki keyakinan dalam dirinya, benar ini istana adalah milik suamiku. Maka dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam istana itu dan mengikuti Bang Rindu. Ya, terima kasih Bang itu atas masukannya. Maka dari itu saya masuk ke room ini, intinya saya pengen mendengarkan apa maksudnya masukan dari teman-teman semua. Jadi saya terima. Selanjutnya siapa lagi? Ya, sebenarnya betul yang dikatakan itu Farouk. Kalau Anda memang sudah menemukan hidayah, sudah yakin dan pasti, kenapa tidak disegerakan? Kalau hanya untuk mau menunggu-menunggu, yang namanya umur itu tidak mengenal waktu ya. Yang namanya ajal tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, kapan saja bisa. Iya, saya pun juga waktu masuk Islam, saya tidak ada mikir lagi, Bang. Saya tidak mikir nanti bagaimana bapak saya, bagaimana mak saya. Nggak ada. Ya masuk Islam, saya langsung pergi. Saya syahadat. Saya beranikan diri. Resiko apapun yang akan saya dapat dari keluarga saya sudah serahkan kepada Allah. Intinya, saya harus cepat untuk memantapkan hati saya hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebenarnya simpel. Nah, kita setelah itu apa? Orang yang mualaf itu orang yang hijrah, yang baru hijrah. Orang yang mualaf itu adalah orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, tanpa adanya noda. Lembaran baru akan dia mulai setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Nah itu, jadi orang-orang yang seperti itu doanya dijabah oleh Allah. Ya, terima kasih. Boleh saya bertanya, Kak? Ya, silakan. Gimana kalau seandainya saya masuk mualaf ataupun muslim, sedangkan anak dan istri saya masih kuat kekeh dengan agama Kristen ini? Apakah ada keberkahan? Anaknya berumur berapa tahun, Bang? Anaknya baru umur 4 tahun, tapi kan maksudnya 4 tahun itu enggak Bang. Kalau 4 tahun itu dia mengikuti ayahnya, Bang. Mengikuti ayahnya, Bang. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi kalau dia sudah akhir balik. Enggak gitu, enggak gitu itu. Tidak adalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau anak itu tadi 4 tahun. Dia umur 4 tahun gini dia. Kalau dia masih umur 4 tahun, dia belum balik, ya. Abang perlu tahu satu hal. Yang pertama, ketika abang itu syahadat dan menjadi Islam, anak abang itu tetap anaknya abang. Tapi selama dia belum syahadat, kan gitu, ya, dia tidak anakmu di akhirat nanti. Segala tanggung jawabmu sebagai seorang orang tua harus kau tunaikan. Tidak boleh tidak ditunaikan. Dan nanti bisa jadi ketika kau tunjukkan sikapmu sebagai orang tua muslim yang baik, ketika nanti dia berakal atau balik, tertarik dia dengan imanmu hingga dia pelajari, dan mungkin besar kemungkinan dia akan Islam tanpa harus kau ajak dan juga kau paksa, karena dia melihat jati diri Islam.
karena dia karena dia melihat jati diri Islam dari dirimu gitu loh. Iya. Mana kau membawa ke perubahan yang baik pada dirimu buat dia. Jadi, dan ketika pun nanti abang sudah syahadat, abang masih bisa menunggu istri abang tanpa batas tertentu selama kau yakin dirimu bisa kau tahankan dari zina, bisa kau jauhi dirimu dari zina. Tunggu istrimu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tunggu istrimu gitu loh. Tapi kamu tidak bisa lagi untuk bersetubuh dengan dia karena zina gitu loh. Sudah otomatis itu talak jatuh atas diri dia, dan talak itu bisa dirujuk kembali dengan seandainya istri abang ikut juga syahadat. Makanya aku bilang, kau bisa masih tetap berbaik kepada istrimu dan juga anak-anakmu, tapi untuk berhubungan badan, bersentuhan kulit itu tidak boleh lagi sama istrimu gitu loh. Nah, selama itu kau yakin bisa menjaga dirimu dari zina. Inginkan Bang, makanya itu apakah ada keberkahan dalam rumah tangga kami kalau satunya A, satunya B? Nah, itu jawaban yang saya tulis, Bang. Jauh berkah, Bang. Bahkan jadi jauh lebih berkah rumah tanggamu. Karena apa? Keberkahan itu sudah masuk melalui satu pintu. Pintu siapa itu? Melalui dirimu. Udah masuk berkahnya. Datang keberkahan itu sudah gitu loh. Jadi keberkahan itu tidak bisa menyentuh istri lagi ya. Boleh, nggak boleh karena begitu abang syahadat itu sudah talak bagi dia. Tapi abang masih bisa nunggu dia. Dengar bang ya, rata-rata pasangan yang bersyahadat duluan ya, ketika di awal Islamnya dia berdoa kepada Allah, dijabah doanya karena mu'alaf ini bersih, doanya dijabah. Oh, insya Allah istri pun ngikut selama ya abang masuk ke dalam Islam secara kafah gitu loh. Jangan nanti abang masuk ke dalam Islam, dilihat Islam dalam diri abang itu sesuatu yang buruk, abang tidak mengikuti tuntunan Islam gitu loh. Abang semena-mena nama istri, abang melalaikan anak, menelantarkan anak, itu nggak boleh. Bisa nanti saya DM Bang ya, minta nomor WA-nya Bang ya, biar ada sedikit tambahan penjelasan masalah Islam. Katakanlah Bang, saya sebut nomor WA saya. Abang domisili di mana Bang? Di Jambi. Jambi. Abang apa aja segerakan itu ya. Satu contoh, bapak saya duluan masuk Islam loh Bang. Bapak saya duluan masuk Islam, baru nyusul ibu saya. Baru berapa tahun kemudian adik saya dengan kakak saya yang sudah menikah kian. Kalau saya orang tua sudah meninggal semua, dan saudara saya yang satunya masih Kristen juga, cuma 2 anak. Orang tua saya cuma 2, saya sama kakak saya. Nah, jadi begini Bang, maksud saya kenapa saya cerita begitu, karena bapak saya duluan masuk Islam, seperti yang dikatakan itu Farouk. Setelah masuk Islam itu dia tidak tinggal sama ibu saya, tapi alhamdulillah ibu saya akhirnya mau memeluk agama Islam, disusul oleh adik saya dengan kakak-kakak saya gitu. Jadi seperti yang dikatakan sama itu Farouk, bahwa doa seorang mualaf itu diijabah oleh Allah. Karena apa? Orang mualaf itu seperti bayi yang baru terlahir lagi. Dia suci, bersih, dosa-dosanya yang dahulu dihapus. Amin, semoga aja Kak ya. Intinya saya tetap duduk di sini Kak ya, untuk mendengarkan diskusi-diskusi kalian Kak ya. Ya. Oke. Nanti saya mau DM siapa tadi yang ngomong pertama? Bang Parum ya? Ya. Kalau boleh tahu nama Kristennya siapa Bang? Nama siapa? Nama asli? Ya. Nanti ku DM aja nama ya. Oke. Kalau ada KTP-nya nggak apa-apa, di DM KTP-nya. Kalau mau syahadat offline pun nggak apa-apa, bisa kita via video call, nanti dituntun sama Bang semua. Di sini sih banyak sih ulama-ulama. Terkadang saya ingin melangkah untuk menuju saya mau masuk Muslim itu kan, tapi terkadang ada keraguan juga. Makanya aku masuk sini, gimana caranya iya atau tidak jawaban hati saya itu. Kalau niat itu, kalau yang kayak begitu itu adalah pekerjaan iblis Bang. Iblis itu memang tidak suka
Ini orang yang dari luar negeri ini siapa ini? Bapak Malik ini? Oh iya, gimana itu Faruk? Udah cukup nggak? Habis waktunya itu udah habis. Oke, Aki Malik, syukron, barakallah, sehat selalu. Oke. Syukran, jazakumullah kulla khair. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, King, naikkan dulu Oten. King. Ya, Sari. Disapa dulu ante itu yang baru masuk. Aku ada apa? Selamat selamat siang. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ini saya pengen tahu yang abang ini yang aku Kristen masuk Islam ini. Saya pengen tahu ya, kalau anda betul Kristen ya, coba kamu coba sebutkan yang paling mudah aja pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, tahu nggak kamu? Abang ini Abang Rindu Protestan apa Katolik? Katolik saya, Katolik. Doa novena. Bohong ini pasti. Bohong gimana maksudnya tuh bang? Coba kamu doa novena. Saya nggak mau bahas-bahas agama saya. Makanya kamu tuh nggak tahu, kamu tuh bohong, kamu bukan Katolik, kamu memang sudah Muslim kamu. Nanti aku DM kamu. Saya tunjuk. Enggak, saya nggak butuh DM di sini. Ini baknya di tempat seperti ini kan kamu kan mengaku. Abang Rindu, DM saya saja ke apanya KTP-nya, nanti saya tutup. Saya tutup nama kamu apanya. Kamu kan mengaku Katolik, nggak usah. Kenapa kamu semua Katolik? Bilang aja kamu udah Muslim atau agama lain gitu loh. Nggak ada Islam mau mengaku dia Kristen. Nggak ada Islam mengaku dia Kristen. Iya, tapi dia kan mau Katolik masuk Islam katanya kan. Masa dia doa aja kan dia nggak tahu, dia nggak bisa. Jangan bilang gitu loh. Pasti dia udah Muslim, dia munafik, dia sengaja propaganda aja seolah-olah ada. Kan dia keluar dia kan, lari kan dia. Bohong dia pasti udah Muslim, udah Islam dia. Loh, saya nggak dengar suara apa-apa di sini. Sebentar. Kamu di mute. Kau Katolik atau Protestan? Malam. Saya Protestan saya. Protestan, coba doa Bapak kami. Ya ampun, Bapa kami di surga, dikurangi namamu, datanglah kerajaan menjadi anak bumi seperti di surga, berikanlah kami para ampun. Saya orang Kristen lahir saya. Kau aja nggak tahu. Bapak kami. Mas saya nggak tahu. Bapak kami. Oke, hei dengar ya. Bapak kami di surga, dikurangi namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah anak bumi seperti di surga, berikanlah kami para makan kami secukupnya. Itu salah tuh. Seperti kamu juga tahu. Itu salah. Itu salah. Kau ngaku Protestan, tapi doa Bapak kami kok nggak hafal, kok nggak tahu. Itu salah. Itu salah Bapak kami. Salah itu. Mana Protestan kau? Tadi kau fitnah tadi ada orang, kau bilang dia Islam, sudah Islam. Sementara kamu ngaku Protestan, Bapak kami kok nggak tahu. Apa yang tidak tahu? Kami kok nggak tahu. Oke, sekali lagi ya. Bapak kami di surga, kami bersama namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah anak bumi seperti di surga, berikanlah kami makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni oleh kesalahan kepada kami. Dan jangan melakukan percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena boleh baik kerajaan kuasa selama-lamanya. Amin. Yang ketiga kau bisa lihat Google. Kau sudah melakukan kesalahan 2 kali. Ya ampun, kau itu. Tadi ada saudara imanmu. Kau fitnah, kau bilang dia udah Islam. Siapa? Kau itu yang kau itu yang mengaku mualaf, tapi mualaf yang tidak mengerti Alkitab, tidak pernah tahu Tuhan Yesus saya gitu loh. Kau itu bukan mualaf juga, kau itu pasti sudah Muslim kau itu. Tadi kau fitnah. Mengaku mualaf hanya tadi kau fitnah dia Islam. Kau fitnah dia loh tadi Islam.
Udah. Ya emang kalau dia tidak tahu. Ya, Ditanya nah, Katolik, kau dia nggak ngaku tahu dia. Protestan, Kan? kau ngaku Protestan. Kenapa kau mengucapkan doa Bapak kami melakukan kesalahan 2 kali? Kenapa tidak salah? Salah di mana? Salah di mana? Saya tahu. 2 kali kau salah. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Mana yang salah? Mana yang salah? Ngomong aja pun kau gagap. Mana yang salah? Bagaimana yang salah? Ngomong Bagaimana aja yang pun salah? gagap. 2 Ya kali ampun. kau melakukan kesalahan. Bagaimana? Sudah. Apa yang salah? Bagaimana? Coba, Gimana? apa yang salah? Apa yang salah? Bagaimana? 2 kali kau melakukan kesalahan. Bagaimana yang salahnya? Apa salahnya? Bagaimana? Apa salahnya? Di mana salahnya? Ini disiarkan di YouTube dan bisa Ya, makanya saya diulang bilang. kata-katamu. Ya, silakan. Ya. Mana yang salah? Mana yang salah? Bagaimana yang salah? Bagaimana? Coba. Kamu buktikan kepada saya mana yang salah. Dengerin Salah. ya, dengerin. Mana yang salah? Makanya kamu tuh nggak usah fitnah orang, nggak usah bukan, buru-buru saya ngomong. berfitnah, tapi dia Jadi tidak kau membuktikan. buru-buru ngomong. Dia tidak pada membuktikan saat bahwa dia kau adalah memberikan Katolik. makanan Dia itu mengaku. kau udah salah. Dia mengaku sebagai Katolik saja, Udah. dia tidak bukan Katolik. Ya. Lah, Begini, kamu oke, sekarang fitnah orang, gini, sekarang kenapa gini, kamu kepada nggak saya. tahu doa Bapak kami? Kamu buktikan saya bagaimana? Ngomong aja pun gagap. Ngomong Coba bagaimana yang gagap. salah? Bagaimana yang salah? Bagaimana yang salah? Coba. Ini Coba diskusi bagaimana itu apa salahnya? ini? Yang kau agama apa ya? Siapa? Iya, sekarang gini, Kau agama apa ya kalau kamu bilang kata saya salah, dia bagaimana yang salah? Ya itu saudara imanmu kau suruh diam itu kejang-kejang karena dia mau mualaf. Yang mana tuh? Kejang-kejang dia karena dia mau mualaf, kejang-kejang dia. Enggak, Kau suruh diam dulu. saya biasa begitu. Yang ditanyakan Orang-orang dulu itu dong. orang-orang yang Yang satu-satu assalamualaikum warahmatullah. Enggak masalah buat Oh, saya. kau Islam, Satu-satu Waalaikumsalam. udah biasa gitu. Kau kalau Orang Islam malam di bawah itu kan- aja, nggak usah ikut campur dulu. Udah. Dan memang kan sudah di jam-jam terakhir itu sudah dibuatkan Kamu naik kejang-kejang. Ada orang mau mualaf kok kejang-kejang. Enggak. Udah. Sampai kejang-kejang. Saya sudah suka enggak masalah. Semakin sedikit banyak orang. Udah diam dulu kau. Memang Kau fitnah dia. Kau bilang dia Islam. saya mencoba, saya menguji dia karena memang Katolik, saya menguji dia. Dia nggak bisa menjawab. Kau kuuji. Padahal doa Buktinya novena, tak? Diam dulu. doa novena, Diam. doa salam Maria Diam itu dulu, doa diam dulu. paling mudah Kau gitu loh. kuuji Ngerti nggak? doa Bapak kami 2 kali kau melakukan kesalahan. Apa? Nah, berarti kau nggak Kristen dong, ayo. Bagaimana yang salah? Bagaimana salahnya? Bagaimana salahnya? Bagaimana salahnya? Berarti kau nggak Protestan dong. Bagaimana salahnya? 2 Bagaimana? kali loh kau melakukan kesalahan. 2 kali apanya? Pada saat memberikan makan itu kesalahan. Apa? Apa? Apa yang Kau salah di dengerin mana? ya. Cuma dia. Salah di mana? Astagfirullahaladzim. Masya Salah di Allah. mananya? Coba kamu buktikan. Masya Allah ya. Ini Kalau karena kamu kau menurut saya salah, buru-buru buktikan di ngomongnya. mana? Bagaimananya? Nggak cair dong. Bagaimana salahnya? Diberkatilah kau Bunda Hidayah. Diberkatilah suami kamu Bunda berusaha tapi Hidayah. nggak bisa membuktikan, kasihan kamu. Kamu anak-anak mudah sekali Bunda dapat Hidayah. mualaf ini. Kamu itu hanya congornya aja yang gede, tapi otaknya nggak ada gitu loh. Diberkatilah nggak ada. kedua Kalau itu orang nggak tua tahu. Bunda Kalau Hidayah. itu soalnya Hidupmu kalian penuh itu seharusnya berkah, kalian itu Bunda muslim ya. Hidayah. Maaf ya, seharusnya Haleluya. kalian itu bahasa Kenapa Al-Quran, sini bukan kau bahasa cengok-cengok? Alkitab. Kalian itu nggak tahu apa tentang Al-Quran Kau kalian ini kenapa semua. Pia? Nggak tahu kalian semua ini. Kejang-kejang. Kalian itu seharusnya kalian masuk pesantren. Kau kenapa? Atau belajar Al-Quran kayak belajar apa kayak bahasa Ini kalian kenapa harus kalian sih? itu mengeluarkan sing unta kayak apa kayak gitu kan? Kau Itulah Kau kalau datang muslim bulan. kalian ini muslim. Kau lagi tidak datang bulan bahasa ya? Al-Quran nggak berani kalian bahasa Al-Quran. Kau lagi Nggak berani datang kalian. bulan ya? Takut kalian kan bahasa Al-Quran kan? Tapi Kau bahasa kenapa? Alkitab dari sisi yang salah gitu loh, pelintir-pelintir. Kau lagi datang bulan ya? Itulah kalian ini. Hei. Memalukan kali kalian ini. Kalian ini seharusnya Lagi datang bulan. pergi pesantren kayak bahasa Al-Quran. Kau kenapa? Lagi datang bulan kau ngoceh-ngoceh. Jadi doa Bapak kami itu mungkin karena keburu-buru itu pada saat memberikan makan dia salah. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Itulah itu. Jimmy, selamat siang. Jimmy. Nah, itu yang dia tuh, Bapak kami suka kudus gitu dia ngomongnya.
Coba, dia ngaku prosetan, maksudku protestan. Tapi doa Bapak kami, dia melakukan kesalahan 2 kali. Nah, berarti dia nggak prosetan, doa protestan dong. Berarti jangan-jangan dia Islam. Iya kan? Ini ngoceh. Gak jelas. Aku lagi memberkati saudara imanku, kok ngoceh-ngoceh. Ya kan? Diberkatilah kau Bunda Hidayah, diberkatilah suamimu Bunda Hidayah, diberkatilah anakmu Bunda Hidayah, diberkatilah kedua orang tuamu, hidupmu penuh berkat Bunda Hidayah. Haleluya. Capek Bun, capek. Udah capek juga ya. Sempat kau kasih 500.000, 1 juta, udahlah Bunda ya. Jangan kau kasih 500.000 ke itu, ke YouTube, jangan kasih 1 juta juga. Itu kalau 500 itu pemberkatannya dari Nabi Daud. Kalau 1 juta itu dari Nabi Adam. Capek aku Bun, capek. Ya, gak usah. Udah segitu aja, udah segitu. Kok gilir. Inilah si Nora ini ya, kurang asamnya dia. Giliran kayak gitu dikasih ke aku. Coba yang baik-baik ditarik sama dia. Aduh. Settingan semua, settingan. Babami mah settingan. Sampai habis suaraku ya. Boy, selamat siang boy. Bang Fuad, Selamat siang. kau jangan pilih kasih lah kau bang. Masa si Nora kau TF aku enggak lah bang. Gitu kali kau Bang Fuad. Jangan pilih kasih lah bang. Sama-sama janda loh kami. Oke, gini ya. Saya ingin Kenapa lagi nih? Saya ingin tahu. Coba buktikan kepada saya Al-Maidah 46 itu. Pelan-pelan ngomong bang. Oke, sebentar. Buktikan kepada saya Al-Maidah 46 katanya. Pelan-pelan ngomong bang. Itu oke. Sekarang gini. Al-Maidah 46 ya. Coba dilihat, buka. Biar enak dulu kita. Pelan-pelan dulu ngomong. Abang katanya cepat-cepat. Jangan ngomong terus juga. Saya akan bertanya sekarang. Tunggu dulu, Nora. Ini enggak ya, ini. Januari. Tunggu dulu. 5 juta kok dikasih Bang Fuad. Nora kok kasih 500. Aku enggak ada. Itu si Januari kok kasih 5 juta. Ini kenapa sih ngoceh-ngoceh? Diam dulu. Ini diam dulu. Sementara yang capek diskusi itu diam dulu. Turun dulu kok. Sementara aku sama si Nora capek kami diskusi loh bang. Tega-teganya kok kasih si Januari 5 juta bang. Si Nora cuma 500, aku gak ada bang. Aku gak mau tahu Bang Fuad. Berarti si Nora kurang 4,5 juta lagi. Aku kurang 5 juta. Gak mau tahu aku Bang Fuad ya, gak mau tahu ya. Parah kok Bang Fuad. 5 juta kok kasih dia. Parah kok Lanjut. Ya boy, silakan boy. Ya, kenapa kak? Ya silakan. Ya, kenapa? Ya ditanggapi. Kamu apa Kristen Islam? Kristen kak. Ya tanggapi bang. Ada typing si Andalusia. Bang Faro masuk lagi, nggak enak lihat tes ini. Duit aja, malu kita katanya. Andalusia kita. Lu aja kali yang malu Andalusia. Tengok aja typing lu aja yang bermasalah. Pakai kita Andalusia. Lu aja kali, lu aja. Bawa kita pula. Typing kau aja yang satu nggak beres. Coba typing saudara Iman. Saudara Iman juga tahu gue bercanda. Lu aja kali Andalusia, lu aja. Gak usah pakai kita ya. Aku jadi mau kecekek tuh. Terlalu ketat kali. Gara-gara pakai skincare. Nah, udah. Nah, silakan, boy. Itu Tuhan Oten di lubang hidungmu. Andalusia ini Kristen.
Nggak boleh lah kita tappingan kayak gitu ya, saudara-saudara muslim ya. Kalau ada penghujat datang, ketika dia apa, kalian bilang, iya hantam aja bun. Lucu loh. Itu loh. Nggak boleh kayak gitu ya Bang Andalusia ya, entah Bunda. Ya silakan Bang Boy. Tuhan Oten di lubang hidung menurut Ayub 27 nomor 3. Kenapa mesti Tuhan ada di lubang hidung Bang? Udah tahu lubang hidung itu kan ada kotoran. Menurutku nggak ada. Coba baca Bang di Ayub 27 nomor 3 Bang. Ya Bang Andalusia ya, sabarlah, nggak boleh kayak gitu. Ya, silakan Bang Boy dibaca dulu Ayub 27 nomor 3 Bang. Lama nafasku masih ada pada, itu kan ada dan waktu. Aduh Bang Boy ini lagi kerja ya. Ya kenapa rupanya dengan ayat itu Kak? Begini loh Bang, apakah mesti Tuhan itu ada berada di dalam lubang hidung? Lubang hidung itu kan kotoran Bang. Iya. Terus? Aduh. Abang mau tidur di dalam kandang sapi Bang? Ya nggak mau lah. Nah, ini Tuhan ini kan maha suci loh Bang. Kenapa bisa ada Tuhan kamu di dalam lubang hidung? Kalau Tuhan kan terserah dia mau kemana gitu kan. Jadi sekarang begini, Tuhan jadi manusia bisa kan? Kalau jadi kotoran bisa nggak Bang? Jadi apa? Jadi kotoran bisa. Tuhan kalau bisa dia jadi mau. manusia. Nah, kalau bisa kalau jadi kotoran bisa nggak? Kalau kita kan nggak bisa apa. Aduh Bang, tadi kan kamu yang ngomong. Kenapa emangnya kalau dia di dalam lubang hidung? Lubang hidung kan banyak kotoran Bang. Makanya kita katakan kupil. Nah apa mungkin Tuhan berada di lubang kotoran Bang? Kak, dia kalau Tuhan dia mau apa, mau jadi apa, terserah dia sekarang lah. aku tanya, kalau dia jadi TAI bisa nggak? Ya aku nggak tahu lah. Cuman dia keinginan dia mau jadi apa. Berarti bisa dong kalau Tuhan jadi TAI. Kalau aku jawab bisa, berarti aku nyuruh Tuhan dong. Bukan menyuruh. Kan kalian kan buat Tuhan itu bisa berada di mana saja, termasuk di lubang kotoran. Nah kalau jadi TAI bisa dong. Pokoknya dia kalau dia mau jadi apapun, kan dia. Ya, bisa, sekarang aku tanya, kalau dia menjadi kodok bisa lah ya. Baru saya pijaklah kodok, terus aku bilang gini, aku pijak Tuhan, tolong, aku telah pijak Tuhan. Aku berilah dia kan pompa napas buatan kan, karena kodoknya udah gitu ya kan. Aku berilah pompa, juk, bangun kau Tuhan, bangun kau, gitulah ya. Terus? Terus? Inilah menunjukkan bahwa manusia yang kalian katakan adalah Tuhan, yaitu Yesus, tidak cocok dia digelari kata Tuhan. Aku percaya sebenarnya Yesus Kristus dia cuman jalan kebenaran. Aku percaya samanya. Kamu percaya dia jalan kebenaran, kamu meyakini dia juga adalah Tuhan. Barakallah Bang Andalusia. Kamu percaya dia adalah Tuhan? Percaya aku. Jadi kamu percaya Tuhan kamu dikeluarkan dari lubang najis? Aku yang penting percaya dia Tuhan. Aku nggak tahu di mana dia kakak yang bilang itu. Jadi begini, kamu kan biasanya kadang kok korek nih, dulu kan Bang, korek
keluarlah kotoran. Nah, sementara di dalam bebek kamu Tuhan itu ada di dalam lubang hidung. Apa mungkin Tuhan yang sifatnya maha suci dia ada di lubang kotoran gitu loh Bang? Mana ada Tuhan di lubang hidung? Baca di dalam Ayub 27 nomor 3 Bang. Bacalah. Weh, silakan itu kumismu kuteng udah garang kali. Wah gitu loh. Bang Baru Nora katanya udah ada notifnya, udah ada laporan, udah masuk ke tempat. Nanti saya cek. Belum ada di sini notifnya. Jaringanku nggak bagus. Saya cek Bang Fuad. Intinya barakallah Bang Fuad ya. Berkah selalu, semoga rezekinya lancar. Kalau mau ditambah lagi ya silakan, nggak masalah. Bercanda Bang. Maaf bercanda Bang. Ayub 27 nomor 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Ada telepon kok itu. Bacanya semuanya lah, jangan nanggung-nanggung. Bang, dibaca pun satu perikop Bang. Apakah merubah bahwa roh Tuhan tidak ada lagi di dalam lubang hidung? Ini di dalam kereta ini atau jaga parkiran kereta api? Kok lagi jaga parkiran kereta api ya boy? Enggak. Kok noise sekali kau dek? Dah lanjut, itu Faruk. Dibaca pun satu perikop, boy, tetap tidak merubah kalimat roh Tuhan berada di lubang hidung. Itu maksudnya. Dibacalah, cobalah kau baca satu perikop. Apakah bisa merubah roh Tuhan itu berpindah lagi dari lubang hidung ke lubang yang lain? Entah lubang telinga. Enggak kan? Nah, masalahnya kenapa Tuhan yang artinya entitas paling tertinggi, maha pencipta langit dan bumi, maha suci, tapi berada di dalam lubang hidung yang kita tahu lubang hidung itu banyak kotoran. Ya terserah dia lah Kak. Aduh, kalau udah kata terserah udah bingung saya deh. Berarti kalau Tuhan kamu mau jadi kotoran, mau jadi apa saja bisa lah ya. Ya kan dek? Nah, boy mute aja dulu ya dek ya. Ini udah ada si Via. Nanti sama Bang siapa? Sebentar dulu deh, sebentar. Saya naikkan dulu yang lain. Biar kita biar kita tidak capek-capek lagi menyapa-nyapa. Saya naikkan dulu yang lain ya, Via sebentar ya. Nanti sama itu Faruk aja. Di sini sudah jam 2 saya mau makan siang dulu. Sebentar aja. Saya naikkan dulu yang lain. Siapa mau dinaikin itu? Ya, Gion. Gion. Gion ya deh. Loh, Anda tadi kan yang minta naik. Atau mau diturunkan aja, gimana? Turun aja. Bermakna metafora. Oke. Artinya nafas. Sebentar Bang Via, saya sapa dulu yang baru masuk. Brandcast. Halo Brandcast. Heti.
Kita, ini aku masuk ke grup ini, ke live ini, keluar dulu, keluar. Jangan keluar nomor harus berjuang sama nomor Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.